jadi guru gitu aja monoton gitu. Enggak, sebenarnya jadi guru tuh enak, kita bisa explore banyak hal. Jadi guru yang up to date gitu, dia itulah yang akan kita ciptakan nanti bagi lulusan-lulusan STIPA. Jadi siap kerja. Jadi kita nanti usahakan lulusan kita itu langsung diserap oleh sekolah-sekolah untuk bekerja. Balik lagi sama kita di Stipa Talk. Nah, udah 1 tahun nih kita nggak ketemu dan pasti banyak banget dong pertanyaan dari Sobat Stipa. Kapan nih Stipa Talk-nya muncul lagi gitu. Nah, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup istimewa. Karena apa? Kita bakalan kupas tuntas nih. Apa sih sebenarnya STKIP itu dan apa yang membuat STKIP itu berbeda dari kampus-kampus keguruan lainnya. Jadi yuk langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo Miss Kara. Halo. How are you today? I'm good, thank you. Nah, mungkin buat Sobat Stipa yang sering lihat konten-konten di Instagram ataupun di YouTube-nya STKIP Pangandaran Antasari, pasti kalian pernah dengar yang namanya Sharing with Miss Kara. Nah, Miss Kara ini siapa sih? Sebagai apa Miss Kara di STKIP Pangandaran Antasari ini? Yuk langsung aja. Yuk Miss Kara kenalan ke Sobat Stipa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sobat Stipa, apa kabarnya? Perkenalkan saya Kartina Ramadhani Rame, saya sebagai ketua di STKIP Pangeran Antasari. Nah, jadi Sobat Stipa semua, Miss Kara ini adalah ketua di STKIP Pangeran Antasari. Nah, Miss sekarang apa aja sih kesibukannya? Ini kan lagi pandemi nih kan Miss, biasanya Miss juga datang ke kelas untuk mengajar, memberikan diskusi ke mahasiswa atau apapun. Sekarang apa sih Miss kesibukannya? Kalau mengajar kita masih tetap ya, walaupun via online. Namun di masa-masa pandemi ini, walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka, namun dosen-dosen kita tetap hadir juga untuk mempersiapkan hal-hal apa aja yang untuk dilakukan untuk perkembangan STIPA selanjutnya. Jadi tidak ada istilah libur karena pandemi, walaupun hanya perkuliahan saja yang libur, tapi kita masih tetap membuat sesuatu yang besar untuk STKIP ke depannya. Oke, jadi walaupun kita belajarnya itu dari daring, kita tetap berlanjut ya, Miss, dari misalnya kayak dosennya tetap datang, tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Mungkin nih banyak Sobat Stipa yang baru nih Miss, yang baru lihat konten kita, yang baru lihat semua apapun dari Stipa. Nah Miss, buat mungkin Sobat Stipa kan ada yang baru nih, baru lihat konten kita, baru lihat YouTube kita atau Instagram kita. Boleh dong Miss diperkenalkan program studi yang ada di STKIP Pangeran Antasari. Wah, alhamdulillah ya, program studi kita ini ada 4. Yang pertama itu pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan matematika, 2 lagi ada pendidikan vokasi, ini yang sangat lagi tren nih sebenarnya, pendidikan teknologi informasi dan pendidikan vocational design fashion. Jadi keempat prodi kita ini sebenarnya prodi yang benar-benar banyak peminatnya dan nanti lulusannya insya Allah mudah mendapatkan pekerjaan. Wah, mungkin Sobat Stipa juga tahu ya kalau misalnya Nur juga berkuliah di STKIP Pangandaran Antasari di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi banyak banget ya Miss. Apa aja sih Miss yang bisa Miss sampaikan misalnya kayak keunggulannya nih dari program studi kita gitu Miss? Ya, masing-masing program studi itu memiliki keunggulannya masing-masing ya. Kalau di PGSD kita memang harus memahamkan mahasiswa itu bagaimana sih karakter mahasiswa anak SD nanti akan diajarnya. Kemudian juga di matematika kita juga menerapkan pembelajaran metode-metode yang membuat nantinya itu siswa dan mahasiswa itu senang belajar matematika. Kemudian di pendidikan teknologi informasi, jadi ada 2 yang vokasi itu, ada pendidikan teknologi informasi yang memang fokusnya ke jadi guru, namun selain jadi guru kita bisa juga menjadi dari sistem IT, ahli IT gitu. Kemudian juga untuk pendidikan vocational design fashion, selain jadi guru tata busana, juga bisa nanti membuat desain-desain sendiri, buka usaha sendiri, seperti itu. Jadi banyak ya Miss, bukan hanya sekedar menjadi guru, tapi mereka juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Iya, di bidangnya masing-masing, seperti itu. Dan juga di STKIP ini kita juga bukan hanya mengajarkan tentang hard skill, tapi soft skillnya juga kita fokuskan, jadi harus balance. Jadi ilmunya dapat, soft skillnya juga dapat. Selain itu juga manner sebagai gurunya itu juga kita
masih di sini tuh kita masih fokuskan. Jadi bagaimana layaknya berpenampilan sebagai guru, bagaimana bersikap sebagai guru. Jadi dari dasar ini, dari kampus ini kita sudah ajarkan. Jadi ketika mereka terjun ke dunia sekolah itu tidak bingung lagi, tidak canggung lagi dengan keadaannya. Jadi sebisa mungkin situasi kampus itu kita buat bagaimana mereka menjadi calon-calon guru yang hebat. Bukan hanya dari segi materi, tapi dari segi soft skill-nya juga, attitude-nya, manner-nya juga. Nah, bener banget tuh ya. Mungkin buat Sobat Stipa di rumah nih ya, yang mungkin belum tahu bagaimana dari setiap prodi, kita tuh diajari bagaimana caranya attitude kita di depan orang lain dan bagaimana caranya kita menjaga sikap di lingkungan yang akan kita hadapi nantinya. Nah, Miss, kira-kira selama kuliah nih kan nggak mungkin kuliah aja nih kan, Miss? Pasti ada benar. dong kegiatan-kegiatan yang dimasukkan di setiap program studinya. Kira-kira seperti apa sih, Miss, bentuk-bentuk kegiatan yang sering dilakukan? Mungkin untuk yang di rumah belum tahu ya, sebelum pandemi itu kita ada namanya Kreasiku. Kreasiku itu di situ kita membina kedekatan dengan mahasiswa dengan singkatan rekreasi kuliah umum seperti itu ya. Jadi di situ juga kita menanamkan bagaimana soft skill kita tuh harus bagus, attitude kita harus bagus, manner kita harus bagus. Di situ juga kita akan bersenang-senang, namun kita ada kuliahnya juga, gitu dia ya. Kemudian kita juga ada seminar-seminar yang wajib kita lakukan setelah akhir semester. Itu juga mengupgrade skill mahasiswa dan dosen seperti itu. Namun memang situasi saat ini tidak memungkinkan kita tetap muka, namun kita tetap melaksanakan yang namanya webinar. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya biasa tuh tiap tahun kita ada kreasiku ya, Miss ya. Tiap tahun kita Setiap tuh tahun ada tuh- kreasiku, perkenalan ya kan, tapi perkenalan yang bukan seperti apa ya? Bukan disiksa gitu ya, tapi memperkenalkan bagaimana sih nanti calon guru itu harusnya seperti apa gitu. Jadi mengubah mindset dulu, karena kan yang baru dari SMA yang masih main-main gitu ya, tiba masuk kuliah kita harus ubah mindset mereka dulu. Memang ini jalannya kamu jadi guru loh gitu, walaupun nanti bisa ada job lainnya misalnya jadi entrepreneur, namun fokus kita adalah jadi guru. Jadi seharusnya jadi guru harus seperti apa gitu. Nah, benar banget nih Sobat Stipa. Jadi pertama kali menurut ikut kegiatan kreasiku itu kita dibimbing untuk dapat menjaga sikap kita, bagaimana attitude kita, hard skill kita, soft skill kita. Di situ juga kita bermain permainan yang bukan menyiksa mahasiswa ya, Miss, tapi lebih mengedukasi mengedukasi seperti kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab. Itu benar-benar fun. Boleh dicek nanti di di Instagram kita atau di YouTube kita itu ya, kegiatan-kegiatan kita itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi bukan yang jadi guru gitu aja monoton gitu, enggak. Sebenarnya jadi guru tuh enak, kita bisa explore banyak hal. Jadi guru yang up to date gitu, dia itulah yang akan kita ciptakan nanti bagi lulusan-lulusan Stipa. Jadi siap kerja. Jadi kita nanti usahakan lulusan kita itu langsung diserap oleh sekolah-sekolah untuk bekerja. Gitu. Oke, nah tadi kan juga Miss ada bilang nih webinar ya, Miss. Iya. Kemarin kita juga ada sempat melakukan webinar yang bekerja sama juga dengan perusahaan lain, Iya, karena benar. mereka mendukung bagaimana pembelajaran kita secara daring Iya, ya, benar. Miss. Nah, jadi buat mungkin Sobat Stipa nih yang kemarin belum sempat lihat atau apapun, kalian bisa cek di Instagram kita di @STQ Pangeran Antasari. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalamnya. Dan kira-kira bagaimana sih andilnya Miss Kartina ini atau Miss Kara ini di dalam setiap kegiatan kita? Nah, jadi yang selanjutnya nih Miss, kita mau tahu nih, bagaimana sih Miss kalau misalnya mahasiswa lulus nih, Miss bilang kan langsung terserap nih Miss ke dunia pekerjaan seperti itu. Bagaimana caranya setiap dosen menyampaikan itu agar mahasiswa langsung dapat terserap ke dunia pekerjaan mereka, Miss? Ya benar, yang pasti yang satu adalah bagaimana mereka sudah siap untuk kerja. Jadi memang selama perkuliahan itu kita selalu adanya praktikum, selalu ada praktik bagaimana cara menghandle siswa, bagaimana cara mengajar depan kelas, menyiapkan materi ajar, bahan ajar semuanya gitu kan, media-media ajar. Dan memang kita mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan itu. Dan selain itu juga kita melaksanakan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar dan di daerah. Jadi insya Allah ke depannya kalau mahasiswa STQ itu akan bisa diserap oleh sekolah-sekolah yang sudah ada kerjasama dengan kita. Tapi yang pasti harus berkualitas. Jadi itulah yang mau kita tingkatkan di STQ ini. Kualitas dari lulusan-lulusan kita. Jadi dari kampus kita support untuk kerjasama.
Jadi insya Allah nanti lulusan kita lihat nanti insya Allah sudah bekerja, bisa bekerja, langsung bekerja insya Allah. Nah, jadi punya program ya, Mi? Iya, jadi kita dari kampus tidak membiarkan mahasiswa seperti itu. Sudah lulus, enggak, tapi kita masih membangun kerjasama dengan instansi-instansi sekolah-sekolah lainnya. Oke. Nah, Miss, kita tahu nih ya kalau misalnya di STKIP itu kan kita semua itu mahasiswanya multikultural. Iya. Dan semuanya itu berbaur menjadi satu. Iya, jadi tidak ada di istilahnya dalam kamus ini suku ini sama suku ini, agama ini dengan agama ini, enggak. Itu terlihat dari keseharian harian ya kan. Saya juga kaget waktu yang Muslim, waktu Muslim berpuasa, jadi yang non Muslim juga menyiapkan juga semangat gitu menyiapkan buka puasa untuk teman-temannya yang Muslim. Juga kita beberapa kali ya buka bersama bareng. Saya juga beberapa kali ikut buka bersama bareng. Loh, yang nyiapkan malah yang semangat itu yang non Muslimnya gitu. Jadi ketika yang non Muslim juga merayakan hari besarnya, yang Muslim juga mensupport gitu. Jadi tidak ada rasis di kampus kita. Itu yang kita jaga. Selama sekali kita jaga, dari awal kita sudah ingatkan di bagian kemahasiswaan untuk mengingatkan mahasiswa-mahasiswanya tidak ada yang namanya rasis di kampus kita karena kita semua sama multicultural. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat nih ya, Miss, kan banyak banget nih kampus-kampus lain yang juga mempunyai program studi seperti yang ada di kampus kita. Nah, bagaimana sih, Miss, cara kita ini menjadi pembeda dari kampus yang satu dengan kampus kita? Iya, benar. Kalau memang banyak kampus-kampus yang memiliki prodi yang sama. Lalu bedanya di kita apa? Terus kita memiliki banyak kerjasama dengan instansi-instansi. Kemudian dari segi pembelajaran kita juga menuntut untuk dosen selalu upgrade sehingga mahasiswa itu dapat pengalaman-pengalaman yang upgrade juga dari dosen-dosennya juga. Terus memang untuk keguruan ini kita fokuskan praktik dan media pembelajaran. Itu sangat penting ya. Jadi sudah dilatih membuat video pengajaran bagaimana itu juga. Terus dari segi penampilan, memang mungkin banyak yang kampus keguruan tapi tidak memperhatikan hal detail seperti itu. Jadi kita di sini kalau Nur sendiri kan kuliah harus seperti apa pakaiannya, berperilaku seperti apa, berbicara seperti apa ketika dalam situasi pembelajaran gitu. Jadi hal detail itu yang membuat kita beda. Terus kita juga memanfaatkan teknologi informasi yang walaupun ini masih dalam masa pengembangan. Dan juga kita menyediakan ruang workshop ya, workshop untuk misalnya mahasiswa nanti mau buat video pengajarannya sendiri. Itu juga diajarkan. Terus diajarkan bagaimana bersosial media, membranding diri sendiri. Jadi memang banyak hal yang seperti kita lihat di Instagram kita itu aja ya, mahasiswa kita juga turut andil dalam video-video atau konten-konten kita. Jadi kita membuat lulusan kita ini tidak kaku, tidak menjadi guru yang kaku gitu. Jadi bisa guru yang bisa menjalankan atau melaksanakan tugasnya sebagai guru, namun di sisi lain punya faktor pendukungnya seperti tidak gaptek atau bersosial media, manfaatkan sosial media untuk media pembelajaran seperti itu, membuat media pembelajaran yang menarik, yang kreatif. Jadi itulah membuat kita beda. Jadi dari segi attitude, mannernya tuh tetap kita jaga bagaimana mereka berperilaku. Oke, bener banget tuh ya. Jadi kalau misalnya kita di STKIP itu kita punya ruangan tersendiri nih untuk mahasiswa. Misalnya kalian mau berdiskusi, kita punya ruang diskusi mahasiswa. Kalian mau mengerjakan tugas, bingung mencari bukunya, kita punya perpustakaan kita sendiri. Fasilitas-fasilitas kita memadai banget ya, Miss. Ya, walaupun kita masih terus berkembang karena tujuan kita depan adalah membuat ini besar. Ya. Jadi kalau misalnya Sobat Stipa ke kampus, kalian tuh nggak perlu bingung dimanapun kalian mau mengerjakan makalah kalian, mau mengerjakan tugas, atau kalian butuh buku-buku dan yang lainnya, itu semua difasilitasi di STKIP Pangeran Antasari. Bahkan untuk nih seperti kegiatan kita hari ini ya, kita juga ada ruang workshop ini, itu juga mahasiswa bisa untuk pakai walaupun ada prosedurnya ya, dipakai untuk membuat konten-konten mereka, konten pembelajaran, tugas-tugas video pembelajaran itu bisa dipakai dan kita juga support. Terus juga tenaga-tenaga pendidik kita yang sangat ramah dengan mahasiswa ya, jadi apa yang diminta mahasiswa itu sebisa mungkin kita fasilitasi dan memang masih dalam pengembangan. Semuanya masih dalam pengembangan gitu. Nah, Miss, ini tuh yang poin paling pentingnya banget nih, Miss.
bagaimana sih rencananya STQ Pangeran Antasari ini di masa depan atau ke depannya itu seperti apa sih Miss dari Miss sendiri? Ya, kita memang punya mimpi besar. Kita ini masih sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Kita memang punya mimpi untuk kedepannya, insya Allah setahun atau 2 tahun ke depan kita sudah menjadi universitas. Ya, jadi menjadi universitas itu adalah mimpi kita. Jadi mohon doanya semuanya untuk mahasiswa juga, dosen dan semuanya yang lihat kita ini jadi lagi mengupgrade untuk menjadi universitas. Jadi prodi-prodinya ini, akreditasi prodinya ini lagi kita siapkan semuanya, dan untuk menuju universitas lagi kita siapkan. Jadi itulah pengembangan yang akan kita lakukan di setahun ke depan. Nah, Miss Kara, ada nggak sih yang mau disampaikan buat Sobat Stipa dan buat mahasiswa yang mungkin mereka kangen nih datang ke kampus, tapi karena pandemi jadi harus sedikit tertahan nih, rasa rindunya akan teman dengan kampus, bahkan benar, dengan Miss Kara sendiri. Nah, boleh disampaikan Miss pesannya? Halo mahasiswa semuanya, tetap semangat ya walaupun ini pandemi. Namun kita tidak boleh nih bermalas-malasan untuk kuliah. Set aja mindsetnya itu bahwa kita tetap kuliah. Kita tetap kuliah seperti biasa, hanya saja tempatnya yang berbeda. Jadi fokus aja untuk kuliahnya. Keadaan ini akan segera berlalu, kita akan segera jumpa. Dan buat yang belum bergabung nih di Stipa, yang mau jadi guru, kita adalah tempat yang tepat untuk kamu mengupgrade skill kamu, membuat kamu menjadi guru yang profesional dan up to date. Oke? Nah, sekian dulu Stipa Talk kita hari ini, dan makasih banget untuk Miss Kara yang udah memberikan informasi mengenai STQ Pangeran Antasari. Jadi buat Sobat Stipa nih yang masih mau tahu bagaimana informasi terupdate dari kita, kalian bisa langsung pantengin aja Instagram kita STQ Pangeran Antasari. Dan kita mau sampai informasi nih, kalau pendaftaran di STQ Pangeran Antasari sudah mulai dibuka. Dan buat kalian yang mendaftar di bulan Januari akan ada promo pendaftaran. Jadi yuk gabung bersama kita di STQ Pangeran Antasari, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you!